Desa Wangkluetan merupakan desa yang terletak pada bagian selatan Kota Tuban, tepatnya berada di Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, yang mana kebanyakan penduduknya bekerja sebagai petani dan pedagang, tidak jauh beda dengan desa lain. Maju dan mundurnya desa tersebut dipengaruhi oleh beberapa unsur, seperti lokasi, luas, batas wilayah, dan penggunaan lahan. Berkembangnya desa dipengaruhi oleh masyarakat desa itu sendiri, serta perangkat desa yang terlibat. Mulai dari program pengelolaan dana, rencana kerja pemerintah desa, program kerja kepala desa, dan lain sebagainya. Untuk 2021 itu prioritasnya adalah untuk pemberdayaan, yang mana ini ya untuk memberikan support pada BUMDes agar BUMDes itu dapat mengembangkan unit-unit usaha. Selain untuk pemberdayaan, dana desa digunakan untuk pembangunan fisik infrastruktur seperti jalan cor beton. Cor beton ini kan baru sepertiga dari desa Wangkluetan ya, baru dari Pertamina sampai sekarang baru satu ketiga. Dan untuk yang ke arah barat terus ke ketiga hijau ini kan belum. Itu bisa mereka kami Di tahun 2021 ya? itu pun sudah mencapai nominal 400 juta. Terus untuk pendidikan kami perencanaannya di tahun 2021 itu adalah untuk memberikan honor kepada guru yang belum sertifikasi atau belum dapat BUSDA dari kabupaten. Nah, dan desa kan bisa, dan desa itu biasanya prioritasnya untuk pendidikan, kesehatan, pemberdayaan, dan pembangunan. Terus untuk rehab juga digunakan dana desa rehab PAUD kan terdiri dari 2, KB, kelompok bermain, dan TK. Pertama anak-anak, biasanya tiap tahun kami menganggarkan untuk operasional dan juga untuk pemeliharaan gedung. Ya, dan juga kalau untuk dana desa, kalau tiap tahun ya itu ada untuk Icon Plus, ini internet desa ya, internet berbasis VO, fiber optik. Nah ini per bulan 2 juta. Kalau nggak salah nanti tahun 2021 itu naik 500 menjadi 2.500.000 per bulan itu. Jadi totalnya kan kalau tahun ini kan 24 juta. Jadi tinggal mengalihkan aja itu. 2.500.000 kalikan 12 itu untuk tahun 2021. Dan juga untuk peningkatan pemeliharaan mobil ambulan desa ini juga menggunakan dana desa. Terus selain itu sudah dana desa kan sini kan baru berapa, nggak mencapai 1 miliar kan dari dana desa, kan dana desa itu kecil. Terus itu Pak yang RKP desa yang ke tahun 2021. Nah untuk RKP 2021 ini baru tahap baru tahap penyusunan, jadi belum selesai ini kami susun. Itu meliputi apa saja Pak? Ya tadi kalau untuk RKP itu kan ada 5 bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, terus bidang pemberdayaan masyarakat desa, dan bidang mendesak, darurat,
Terus yang bidang penyelenggaraan pemerintahan itu contohnya? Bidang penyelenggaraan pemerintahan. Contohnya untuk penghasilan tetap kepala desa, tapi itu tidak pakai DD loh ya, itu pakai ADD. Jadi bidang penghasilan tetap kepala desa, perangkat desa. Terus untuk tunjangan perangkat desa. Perangkat desa itu terdiri dari kepala desa juga ya katanya. Terus untuk tunjangan bidang ini juga ada jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan. Nah, terus yang pembangunan desa itu kayak jalan gitu. Yang pembangunan desa. Kenapa? Contoh, Yang penyelenggara enggak saya urutkan ini enggak usah. urutkan satu-satu Pak bidangnya. Yang Iya, itu yang penyelenggara belum selesai. Tadi kan udah ke jaminan sosial ya, jaminan sosial ketenagakerjaan, terus ada operasional pemerintahan desa, terus tunjangan BPD, terus operasional BPD, terus insentif RT dan RW, terus sama penghasilan lain kepala desa, penerimaan lain kepala desa, terus pembelian aset seperti laptop, PC, aset desa ya, aset kantor desa maksudnya, terus pemeliharaan kantor desa. Seperti kemarin ini kan baru direhab, ini kan hampir mau jatuh ini makanya karena kayunya sudah rapuh, termasuk pemeliharaan kantor desa. Terus untuk honor-honor operator SIA, operator SIG-MG. SIA itu sistem informasi administrasi kependudukan. Terus SIG-MG itu operator untuk menangani kemiskinan. Terus untuk musyawarah di desa, musdes. Terus penyusunan RKP juga di sini ada. Terus penyusunan APBDes, penyusunan LPG, APBDes, honorarium Sisdikdes, honorarium Sipades, ya, penyusunan LKPPD, juga dukungan pelaksanaan ini loh Japan kan keadaan orang neneng lah tapi dia orang pindah. Berarti masih ada sosialisasi pengisian perangkat desa. Lalu sekarang kita menginjak ke yang pembangunan ya. Pembangunan ini termasuk adalah tadi operasional PAUD. PAUD dalam kurung tuh ada KB, ada TK. Terus pemeliharaan gedung PAUD. Terus penyelenggaraan posyandu. Posyandu dalam kurung balita dan lansia. Jadi posyandu itu ada dua. Balita ada, lansia juga ada. Terus untuk penyuluhan kader, biasanya posyandu itu punya kader kesehatan yang biasanya ada pelatihan atau bimtek ke Tuban. Itu nanti didanai oleh dana desa bisa untuk bidang kesehatan. Terus untuk desa siaga kesehatan. Nah, untuk ini untuk senam boleh, untuk pemeliharaan ambulan boleh, untuk penyelenggaraan kesehatan. Terus untuk PMR, pembinaan palang merah remaja desa, pembinaan palang merah remaja desa ini juga pakai dana desa. Terus untuk pengasuhan bersama bina keluarga balita. Terus untuk pemeliharaan gedung Polindes.
Terus untuk pembangunan jalan, kalau di desa itu ada disendirikan ya, jalan sama pembangunan TPT itu beda. TPT itu tembok penahan tanah, itu dibedakan. Ya termasuk ya satu bidang pembangunan sih, tapi cuma nanti dalam penganggarannya itu beda antara jalan sama yang temboknya itu, tembok drainase itu dibedakan nanti. Kalau di desa dibedakan. Kalau mungkin kalau kamu yang nyatat ini satu aja. Terus yang ini yang tidak kalah penting ini adalah rehab rumah tidak layak huni. Bedah rumah betul. Rehab rumah tidak layak huni atau RTLH. Namanya RTLH. Rumah tidak layak huni. Terus ada lagi pemeliharaan taman desa. Terus penerangan jalan umum PJU. Terus ada kegiatan penghijauan itu namanya clean and green. Iya, terus saja kegiatan clean and green. Tapi orang awal dulu. Terus untuk pembuatan banner, poster atau informasi publik desa. Biasanya kan ada banner APBDes itu pakai acara desa atau lainnya boleh. Terus ini yang terbulan tadi internet desa. Internet desa itu yang yang 1 bulannya 2 juta itu. Nah, terus untuk hosting dan domain website desa. Ya, untuk bidang pembangunan sudah cukup itu. Setiap tahun insya Allah itu tidak bergeser dari itu, Pak. Jadi setiap tahun penganggarannya memang di situ aja. Cuma kalau untuk pembangunan mungkin ya beralih tempat itu aja. Tapi untuk poin-poinnya itu seperti itu aja. Jadi RKP 2020 sama RKP 2021 itu bedanya itu tadi sedikit ya. Mungkin ada pergeseran tadi kalau pembangunan ya yang kemarin itu bangun di RT 1 besok RT 2 gitu. Kalau untuk pemberdayaan juga, kalau kemarin itu umpama ada pemberdayaan kursus menjahit, mungkin besok kursus lainnya. Belum, kalau di sini kemarin sudah ada ini pembuatan tahu sudah. Ibu-ibu PKK atau PKK Posyandu sama RT itu. Tapi masih berjalan. Sudah selesai kan cuma kursus saja. Di sini juga ada masih kemarin itu kursus sablon. Itu karena Nah, kemarin juga ada pelatihan handro, alatnya masih. Terus di depan kan ada poli itu juga masuk. Terus nanti kan kita menginjak ke bidang pembangunan. Termasuknya seperti ini, koordinasi lembaga desa, pertama koordinasi lembaga desa. Maksudnya koordinasi lembaga desa ini apa ya? Termasuk lembaga-lembaga desa, RT, RW itu. Tapi kan ini nggak pakai dana desa loh ya. Jadi setiap bidang itu tidak menggunakan dana desa. Yang bisa menggunakan dana desa itu adalah bidang pembangunan, bidang pemberdayaan, dan bidang tidak terduga. Tadi 5 desa itu, desa darurat itu boleh pakai dana desa. Tapi kalau yang untuk bidang 1 penyelenggaraan pemerintah sama bidang 3 ini pembinaan itu tidak menggunakan dana desa. Terus untuk pembinaan ya itemnya koordinasi lembaga desa, terus PHBN, grup RT, RW, terus sama panganan desa, ditambah lagi pembinaan Karang Taruna, terus operasional PMD, ya, terus operasional PKK, terus operasional linmas desa. Terus itu sudah. Sekarang injak ke yang bidang 4 pemberdayaan.
Nah, ini kami isi untuk peningkatan kapasitas aparatur desa. Jadi biasanya setiap tahun ataupun nanti tergantung kabupaten atau kecamatan ingin mengadakan pelatihan ataupun bimtek, ini di sini pemberdayaan itu peningkatan kapasitas aparatur desa. Terus juga ada ini pemberian sembako keluarga miskin, yang mana yang keluarga miskin itu belum di cover oleh PKH, BPNT. Jadi selainnya ya, selain yang mendapatkan dari PKH, BPNT ataupun yang lainnya itu bisa di cover di desa. Terus untuk bidang 5 ya, penanggulangan bencana mendesak, itu kami isi untuk 2020 ini adalah untuk pencegahan dan penanganan COVID-19. Itu Pak, maksudnya terus 2020 terus lanjut 2021 gitu. Bisa Pak? Ya itu kan pertanyaannya tadi di muka pembangunan di tahun 2021 kan pertanyaan Pak ini 2021 lanjut 2021 Pak. 2021 kan tadi kan sudah saya itu singgung. Kalau 2021 itu memang tidak jauh dari yang 2020. Mungkin pembangunannya yang nanti berbeda, bergeser itu. Mungkin dari RT 1 ke RT 2. Itu aja. Kalau untuk RKP seperti itu, RKP itu nggak berubah kok. Itu apa? Yang berubah hanya sedikit itu. Mungkin volumenya ditambah atau dikurangi. Tergantung nanti kebutuhan desa. Contohnya seperti ini, Mbak. Kemarin itu kami bangunan ya, kan pakai dana desa toh. Ingin membangun jalan yang Haji Zaini, RT 6 atau RT 7 itu, RT 7. Itu akan kami bangun, tapi karena ada Covid, kami cancel. Covid kan termasuk keadaan mendesak, darurat itu ya. Dan terus di Kambar itu juga depan rumahnya Bapak Kambar, Bapak Kusen, itu juga akan kami bangun, tapi karena adanya COVID ini kami cancel. Terus iya, banyak yang kami cancel. Desa yang ke tahun 2021. Nah, untuk RKP 2021 ini baru tahap baru tahap penyusunan, jadi belum selesai kami susun. Itu meliputi apa saja Pak? Ya tadi kalau untuk RKP itu kan ada 5 bidang. Bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, terus bidang pemberdayaan masyarakat desa, dan bidang mendesak, darurat,